Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Monogram bersama Pepep di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan gue mau informasiin kalau kalian punya cerita horor ataupun lokasi yang angker, boleh dibagikan ke kita dengan cara DM ke Instagram Monogram Production ataupun ke Bang Din. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi ya. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah ruangan yang berada di rumah sakit, dimana sering digunakan untuk menaruh jenazah-jenazah. Ya, itu adalah kamar jenazah. Cerita kali ini datang dari seorang bapak penjaga kamar jenazah yang berada di rumah sakit. Untuk itu gue minta kalian siapkan nyali kalian, duduk yang manis karena cerita akan segera kita mulai. Rumah sakit. Kebanyakan orang menilai tempat yang menakutkan, menyeramkan, dan salah satu tempat sebisa mungkin untuk tidak ke sana, yang identik dengan lorong-lorong sepi, kamar mayat, dan hal-hal identik lainnya. Oh iya, namaku Gias. Pengalaman ini terjadi saat aku diterima kerja di salah satu rumah sakit di Bandung. Dan kebetulan saat itu, di hari pertamaku kerja, aku kebagian piket malam dan standby di IGD. Karena pada saat itu aku disuruh ambil satu jenazah untuk dipindahkan ke kamar jenazah. Namun, aku harus menunggu karena ada beberapa yang belum beres antara pihak rumah sakit dan pihak keluarga jenazah. Karena kebetulan bagian piket malam, apalagi disuruh standby di IGD, pastinya membutuhkan tenaga ekstra. Karena sudah yakin kalau aku pasti begadang sampai pagi. Kupikir aku harus menyiapkan fisik saja. Namun itu tidak cukup. Hingga ada hal yang akhirnya membuatku harus siap jaga dan piket malam ini. Awalnya aku anggap kalau malam hari IGD akan sepi. Namun kenyataannya IGD di malam hari pun tidak pernah sepi. Dan selalu saja ada yang datang. Ya, termasuk malam itu. Bahkan baru saja aku masuk, mobil ambulans tiba-tiba datang, membawa seorang pasien, seorang laki-laki, turun dari mobil itu, dan disusul oleh para keluarganya. Dan tak lama setelah masuk ke salah satu ruangan di IGD, isak tangis pun pecah yang terdengar dari ruangan itu. Dan ternyata pasien itu meninggal. Di saat aku memperhatikan situasi, kondisi, dan keadaan saat itu, aku dikagetkan oleh salah satu kakak senior yang menyuruhku memanggil salah satu kakak senior lainnya yang lagi di ruang kepala keperawatan. Karena saat ditelepon, dia tidak menjawab. Aku pun bergegas menuju ke ruang kepala keperawatan, bermaksud memanggil salah satu kakak senior itu, yang ruangannya cukup jauh dari IGD dan posisinya ada di lantai 2 dan harus melewati lorong-lorong di sana. Suasana saat itu pun sudah sepi. Sampai
Aku dikagetkan notif di handphoneku yang aku simpan di saku belakang celana. Dan segera aku keluarkan handphoneku yang ternyata itu pesan dari ibu yang menanyakan bagaimana keadaanku di hari pertama kerja. Aku pun membalas sambil berjalan hingga aku terkaget kembali karena aku menabrak seseorang. "Aduh mbak, maaf." Spontan ucapku saat itu. Karena aku sadar kalau aku yang salah, yang hanya fokus melihat HP tanpa memperhatikan jalan. Perempuan itu melihatku sinis dan tidak menjawab ucapku. Dan dia juga pergi begitu saja. Dengan rasa bersalah, aku pun lanjutkan langkah kakiku menuju ruang kepala keperawatan. Hingga sampailah aku di ruangan kepala keperawatan. Dan segera memanggil kakak senior untuk segera ke ruang IGD. Dan di saat kakak senior itu pergi, aku yang notabene anak baru di rumah sakit itu disuruh jaga ruangan itu. Dan jangan ditinggalkan kosong, ucap kakak seniorku. Selagi dia mengecek ke ruang IGD katanya. Aku pun mengiyakan dan dia meninggalkanku sendiri di ruangan itu. Ruangannya tak terlalu besar, bahkan di sebelahnya ada bilik tempat istirahat yang sering dipakai para perawat. Selang waktu, aku duduk di meja di depan berkas-berkas yang ada di depanku. Namun, tiba-tiba ada lampu yang berkedip-kedip dari ruangan pasien yang menandakan ada salah satu pasien di salah satu kamar membutuhkan bantuan. Dan di saat itu aku bingung. Ada panggilan pasien, sedangkan ruangan ini tidak boleh aku tinggalkan. Namun pada saat itu, aku memilih menghampiri si pasien dan meninggalkan ruangan. Aku pun berjalan setengah berlari. Ya, bermaksud agar cepat sampai ke kamar si pasien. Saking sepinya, suara langkah kakiku terdengar saat itu. Hingga tibalah aku di depan pintu kamar itu. Aku buka pintu perlahan karena takut membangunkan pasien yang lain. Seingatku, kamar itu berbentuk bangsal dan ada 6 tempat tidur di dalamnya. Bahkan kamar itu dalam keadaan gelap yang dibantu agak sedikit terang dari lampu koridor menembus kaca jendela samping. Aku cek satu-satu setiap tempat tidur dan aku buka perlahan setiap hordeng yang membatasi tempat tidur satu dengan tempat tidur lainnya. Saat aku buka hordeng tempat tidur nomor 1, aku melihat seorang kakek yang tertidur pulas. Aku pun segera menutup kembali hordeng karena aku yakin kalau si kakek bukan yang memanggilku tadi. Terus dan terus secara perlahan aku cek tempat tidur lainnya sambil berbisik dalam hati. Yang mana sih yang tadi manggil? Hingga tibalah aku cek tempat tidur yang terakhir, yang posisinya paling pojok di kamar itu. Baru aku buka sedikit perlahan tirainya
aku dikagetkan. Aku mendengar suara perempuan meraung menahan kesakitan. Sudah kuduga, pasti ini pasien yang tadi memanggil. Celotehku saat itu. Ketika ku buka, ada seorang perempuan yang lagi selimutan. Dan dengan posisi membelakangiku. Saat itu bergegas bertanya, "Mbak, kenapa Mbak? Mbak, ada yang bisa saya bantu?" Dia tidak menjawab, hanya meraung menahan sakit dan menangis. Badannya menggigil hingga ranjangnya pun ikut bergetar. Saat itu aku coba tenangkan. "Mbak, sebentar ya. Saya panggilkan dokter ya Mbak ya." Namun, belum sempat aku keluar bermaksud memanggil dokter, langkahku terhenti ketika suara perempuan itu makin kencang setelah teriak kesakitan. Pada saat itu, aku refleks menengok ke belakang, melihat ke tempat tidur si Mbak, yang pada saat itu sudah tak terlihat lagi karena kembali terhalangi oleh tirai. Namun, anehnya, ketika aku menengok, seketika si Mbak diam dan keadaan jadi amat sangat sunyi dan hening. Lalu terdengar suara tertawa yang begitu keras, begitu renyah namun mengerikan. Perlahan aku kembali dan mendekati. Namun, ya Tuhan, ketika kulihat di ranjang itu sudah bukan perempuan tadi, tapi ada sosok perempuan dengan badan dan bentuk tidak karuan, dengan rambut yang sangat panjang, berantakan, dan sosok itu duduk di samping tempat tidur. Dengan mata tajam memandangku, sampai-sampai terlihat kulit wajahnya keriput seolah-olah terlalu lama terendam di dalam air. Spontan aku berlari dari kamar dan secepatnya meninggalkan kamar itu. Sesampainya di koridor, aku melihat kakak senior tadi yang berlari menyusulku. Dia pun bertanya, "Apakah kamu masuk ke ruangan itu?" Dan aku pun mengiyakan. Kemudian kakak senior pun membawaku kembali masuk ke kamar itu, yang ternyata setelah kami berdua di dalam kamar itu kosong, tanpa ada pasien satupun. Dan aku pun saat itu berkata, kalau tadi terlihat jelas ada beberapa pasien di kamar ini, selain perempuan yang menyeramkan, bahkan ada kakek-kakek tertidur pulas, tertidur nyenyak di kasur nomor 1, persis depan pintu. Pada saat itu, kakak senior pun menenangkanku dan berkata, kalau ada panggilan lagi dari ruangan ini, biarkan saja dan jangan sekali-kali mendatanginya, karena kamar ini sudah lama dikosongkan
dan mau dijadikan gudang.